kalau saya melihat realistis saja, karena setiap kita menyampaikan kepada masyarakat juga, kita dalam pemilihan kita selalu memberikan komparasi, ya hibah dan sebagainya. Tapi kalau saya itu hibah itu kan sementara, akan terkait dengan APBD, sering bermasalah. Jadi kalau saya dua persoalan pokok ini bisa diselesaikan, terutama kemacetan. Cerita kemacetan yang urgen. Waktu zaman saya, tidak ada orang PNS berani keluar di pasar, Pak. Tidak ada keluar di pasar jam 8, masuk kandang semua. Dek gajah, coblos, gundul, jalan tol jadi kan gitu jadinya. Saya kalau di kampanye saya ngomong langsung, apa hubungannya gundulan aja jalan tol. Kalau benar-benar kan tergantung kebutuhan, Pak. Biar nanti kita bikin bandara sing aduna kapal terbang yang mana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, kembali berjumpa masih dalam rangkaian Mata Lokal Memilih, masih dalam suasana Pilkada Serentak 2024. Tribuners, Semeton Tribun Bali, sebagai informasi bahwa berdasarkan hasil sementara penghitungan internal PDIP, paslon yang diusung PDIP yakni Wayan Koster Giri unggul atas paslon Made Mulyana Arya Putu Agus Suryajana atau Mulya Pas dengan suara 61% berbanding 38%. Nah, di Pilkada Jembrana juga jagoan PDIP unggul yakni paslon Made Kembang Hartawan dengan Patriana Krishna atau Ipat, Kembang Ipat mengungguli pasangan Tambo Dana. Nah, pada kesempatan ini saya bersama tim pemenangan dari paslon Koster Giri di Jembrana sekaligus ketua tim pemenangan Kembang Ipat di Pilkada Jembrana ini dengan tokoh Bali yang sangat terkenal, saya kira se-antero Indonesia ketika beliau menjadi Bupati Jembrana dengan program-programnya yang sangat luar biasa. Beliau adalah Profesor Gede Winase. Punapi gadro, Pak. Selamat sore. Selamat nih, sampun menang untuk Pilgub Bali, Koster Giri. Tidak apa-apa, hanya satu putaran kan ya. Juga di Pilkada Jembrana juga unggul ya atas petahana Tambo Ipat. Prof, sebagai ahli strateginya ini, sebagai panglima tempurnya ini khususnya di Jembrana, untuk kita bicara untuk pemilihan gubernur Bali kemarin ya, Koster Giri melawan Mulya Pas. Akhirnya berdasarkan penghitungan sementara dari internal PDIP, Koster Giri unggul ya, meskipun kita masih menunggu hasil pleno dari KPU ya, penetapan KPU, tapi Koster Giri sudah deklarasi kemenangan dan kubu paslon Mulya Pas juga sudah mengakui keunggulan Koster Giri. Kira-kira Prof melihat ini kemenangan Koster Giri ini apa yang menjadi faktor utamanya kira-kira mungkin? Ya, kalau saya melihat realistis saja, karena setiap kita menyampaikan kepada masyarakat juga, kita dalam pemilihan kita selalu memberikan komparasi Pak Koster bagaimana, Pak Gede Gajah bagaimana, kita komparasi apple to apple ya. Dengan demikian biar pemahaman itu bisa diterima oleh masyarakat. Jadi bukan kita pilih Pak Koster, bukan begitu. Jadi kita memberikan pemahaman bahwa Pak Koster itu kita mulai identitas, kita ceritain Pak Koster itu bagaimana, sudah begitu pengalaman Pak Koster itu bagaimana, itu kita ceritain realitasnya seperti itu, dibandingkan dengan kubu sebelah, kita ceritain juga.
Pak Dek Gajah itu gimana, udah ceritain. Nah, dengan demikian masyarakat tidak merasa tertipu dengan omongan-omongan yang kadang-kadang menyesatkan. Jadi itu mungkin yang menjadi saya ingin membuka, bukan walaupun kita tidak menjatuhkan kubu lawan, tetapi kita memberikan fakta. Memberikan fakta. Jadi anggaplah kita cerita apple to apple-nya, pengalamannya gimana, di sini pengalamannya gimana, kan bisa dilihat. Sudah begitu track recordnya di sini gimana, di sini gimana, kita bukakan. Nah, apa yang kita ketahui dan itu kita bukan dengan terang benderang. Itu yang Pak Winarso lakukan sebagai tim pemenangan di Negara khususnya di Jembrana ya. Kita tidak membawa ke hal-hal subjektivitas mereka, tapi realita realita yang kita bawa. Termasuk Pak Giri juga. Jadi begitu kita ngomong apple to apple wakil gubernurnya, ya kita bandingkan Agus Suranjana, Pak Giri bagaimana, Pak Suranjana bagaimana. Kita gampang itu kita, karena itu cerita apple to apple. Jadi sehingga masyarakat tahu begitu. Jadi kita tidak akan membohongi masyarakat. Dan ini dilakukan langsung ketemu dengan masyarakat, Pak ya. Demikian juga konsep kita, kan ada konsep ngampi juga. Sebelum biasanya kita di satu desa tertentu kita ngampi dulu, mungkin beberapa titik kita bagi bertiga kebetulan. Kalau kami selalu bertiga, jadi ada Pak Kembang, ada Pak Ipat, sudah begitu ada Pak Winase. Jadi putaran di situ mungkin saya beberapa titik pertemuan, jadi mungkin rata-rata antara 10 titik lah semuanya. Sehari 10 titik? 10 titik, tapi saya tidak. Jadi 10 titik itu bertiga. 10 ada, kadang-kadang 15 titik tapi bertiga. Jadi bertiga, jadi makanya beda ini, beda tempat. Nah udah begitu nanti momen besarnya ya di ujungnya di malam harinya kita gebiar. Jadi jadi tadi Bapak sempat nyebut istilah nampik ya. Ya, mungkin Gensi belum akrab dengan istilah nampik ini. Nampik ini siapa aja? Cerita komunikasi dua arah, tetapi tidak formal, tidak lakukan formal. Jadi secara kekeluargaan tidak, dan kita memberikan kesempatan juga mereka untuk menyampaikan sesuatu. Aspirasinya. Ya, aspirasi mereka. Kayak Simokramo kan? Ya, Simokramo. Kadang-kadang kalau Simokramo kan terlalu formal. Terlalu formal. Ini tidak formal. Nampik masih agak. Dan jumlah anunya paling antara 15-20 paling. Nggak mesti harus banyak. Nggak mesti, asal dia tokoh-tokoh mereka di situ, tokoh yang dikenal yang bisa menyampaikan pesan kita kepada masyarakat. Dan ini efektif menurut Pak Winarso ya? Efektif, hanya memang yang itu tergantung pada pemilihan titik kumpulnya itu, di mana titik kumpulnya itu. Tapi sudah ditahu kan, dipetakan mana kantong-kantongnya PDIP. Mana kantong-kantongnya lawan? Relawannya di mana, PDP-nya di mana, sehingga titik kumpulnya bisa memberikan gambaran kita. Nah ini menarik juga bahwa pasangan Koster Giri di Pilgub 2024 ini nyaris unggul di semua kabupaten, Pak. Ya tentunya juga di Kabupaten Jembrana ya, hanya menang tipis di Denpasar ya, artinya di Denpasar yang berimbang gitu kan. Prof melihatnya ini seperti apa ini? Maaf, saya kan tidak tahu strategi mereka di sana. Jadi pemahaman mungkin di Gensi kalau misalnya di Denpasar mungkin. Ya. Tapi semestinya kalau kita beritahukan, Gensi pun bisa ngerti ini fakta. Yang kita ceritain fakta. Jangan kita bawa ke isu, jangan. Tapi kan masih lumayan Pak, masih bisa unggul di Denpasar, padahal kan ya banyak orang memperkirakan, memprediksi bahwa paslon 01 sangat kuat di sana karena basisnya di situ. Ya, enggak semestinya. Enggak, saya tidak melihat itu. Maaf, mungkin kan yang 01 dilihat kuat di Denpasar itu kan karena
beliau dari Denpasar. Ya, itu adalah salah satunya. Nah, sebenarnya tidak ini. Tapi kalau kita efektif untuk menyampaikan fakta ini, saya kira masih memungkinkan. Jadi kan di Pilgub Bali ini hampir semua kabupaten merah ini, Ya. dimenangkan oleh Koster Giri. Ya. Pak Prof melihatnya seperti apa ini? Ya kita memprediksi seperti itu. Ini sudah Maaf, prediksi. karena memang PDI itu dalam pengorganisasian solid, solid Pak. Jadi saya yakin partai lain tidak mempunyai ranting ke semua desa. Seandainya ada tidak efektif. Ya. Kalau ranting kita semua efektif dan bisa bergerak semua ya. Ya, bisa bergerak. Artinya ini menunjukkan bahwa PDIP di Bali masih solid, masih kuat. Masih solid. Bukan terus dibilang kandang. Mungkin saya juga nggak setuju. Nggak setuju kandang bandeng itu. Bukan. Ya memang pendidikan politik kan mesti begitu. Iya. Ya. Tapi faktanya bahwa saat ini PDIP masih solid di ranting-ranting. Organisasinya masih bagus. Meskipun di luar Bali agak kocar-kacir gitu ya. Agak kocar-kacir. Tapi masih tinggi sebenarnya. Masih tinggi. Ya. Artinya kita kan melihat kemarin bahwa di Pileg juga PDIP menang kan gitu ya. Kemarin Pilgub juga menang, hanya di Pilpres kemarin yang kalah. Memang kalau kita lihat di Bali 52% loh ya waktu Pileg. Iya, betul. 52% itu suatu kekuatan besar. Kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Kalau sudah begitu dengan pengorganisasian yang seperti ini, kemudian ditambah lagi investasi sosial di masyarakat Pak ya. Investasi sosial, hibah dan sebagainya. Tapi kalau saya itu hibah itu kan sementara, akan terkait dengan APBD, sering bermasalah. Kami lebih setuju investasi sosial itu bukan hibah. Jadi bagaimana satu kegiatan ekonomi yang bisa menyentuh mereka, bisa menggerakkan masyarakat, bisa menggerakkan masyarakat itu lebih bermanfaat daripada ngasih hibah mereka. Nah, kecuali hibah investasi yang misalnya tempat-tempat UMKM gitu. UMKM itu yang harus digerakkan. Iya. Tapi sekali lagi bahwa ini memperlihatkan bahwa PDIP sangat kuat, sementara paslon 01 mungkin partai pengusungnya belum terlalu mengakar. Maaf Pak, jadi saya tidak melihat baik Golkar, Demokrat, sama sekali tidak terorganisir dengan baik. Walaupun Golkar itu partai tua, tapi ada koordinator desanya kan ada, tapi tidak bisa digerakkan seperti PDI. Jadi ini memperlihatkan PDI memang masih solid di Bali khususnya Pak ya. Di Bali. Buktinya Pilgub bisa menang, kemudian di pemilihan bupati wali kota juga kan hampir menang di seluruh Bali kecuali Karangasem Pak. Ya, Karangasem itu kan Karangasem itu satu. Ya mungkin ada sesuatu yang di situ yang kalau saya menganggap kita harus anggap introspeksi buat PDI di situ. Iya. Mungkin ada sedikit padahal petahana kan di sana Pak ya. Slip of the tongue Tapi menarik nih Pak. Kalau bicara kita 5 tahun yang lalu PDIP kalah di Jembrano Pak. Kebetulan kan 4 waktu itu didukung oleh Winase dengan Pak Tambu. Di Jembrano di Karangasem menang gitu. Kalau peta itu kita sebenarnya sudah tahu kekuatan PDI di Jembrana itu hanya 42 Pak. 42%. 42 ini kan sudah bisa kita hitung Pak. 42 yang kemarin itu ada 42 kekuatannya Tambo. Tambo kan tidak ada punya kekuatan, Demokrat hanya 10% atau 15%. Memang dibantu loyalis Winase. Loyalis Winase kurang lebih antara 20-25%.
itu sampai sekarang masih utuh. Masih utuh ya. Ya. Itu loyalis bukan, maaf ini jangan nanti disamakan dengan loyalisnya Jokowi, bukan. Ya. Karena tidak ada Beda ya. bau-bau. Kita sebenarnya loyalis mereka kan loyalis dengan program, Pak. Ya. Dia masih teringat, Ya, terkesan. Dengan programnya Pak Winase dulu ya. Ya, semuanya sudah Ya. merasakan itu. Ya, kembali ke terkait Pilgub ini Pak. Nah, khusus untuk Pak Koster sendiri, sejauh ini Pak Winase melihat kepemimpinan beliau sebelum sebagai gubernur seperti apa Pak? Saya bilang kalau ada yang menyatakan Pak Koster itu tidak mampu, itu salah total, Pak. Beliau sangat visioner, Pak. Ya, maaf, dia orang eksak, Pak. Maaf ini. Iya. Dia orang eksak, bukan orang halusinasi, bukan. Iya. Jadi orang eksak ya. Jadi dengan orang eksak kita bisa lihat kalau dia berhitung benar dan komitmennya sangat tinggi, Pak. Pak Koster itu komitmennya sangat tinggi. Jadi oleh karena itu ya kita juga mendukung seperti apa yang saya katakan, saya mendukung dengan satu rasionalisasi yang jelas, Pak. Jadi bukan pokoknya, bukan gitu. Bukan pokoknya. Jadi tentu ada argumentasi. Saya melihat argumentasi Pak Koster dari sisi mulailah secara pribadi masalah pendidikan. Secara pendidikan kalau nak dua gitu ya, nak pinter itu kelihatan, Pak. Bisa dilihat dari pendidikan. Nah, makanya IP-nya kan tidak mungkin di bawah 3 kan gitu ya. Nah, udah begitu. Dan baru cerita pengalaman. Kalau sebut pengalaman sudah 3 kali, 4 kali di 4 kali dia di birokrasi. Itu kan di DPR 20 tahun itu, Pak. Lumayan itu, Pak. Nah, itu kan dari situ kita bisa melihat kalau sudah pengalamannya ada, pendidikannya ada, tinggal mengkemas lagi sedikit untuk bisa mendekatkan dengan idealismenya mereka. Artinya apa yang dilakukan Pak Koster 5 tahun yang lalu menurut Pak Winase sudah masih on the track. On the track, tetapi memang harus nanti ke depan mungkin masih ada pembenahan aplikasi lain yang yang bisa dilakukan. Anggaplah persoalan pokok yang di Bali, di Bali itu kan hanya 2, yaitu sampah dan transportasi. Macet, sampah dan transportasi. Nah, itu yang kita harus selesaikan. Walaupun sekarang Pak Koster sudah merencanakan untuk bikin jalan jalan lintas dan sebagainya. Itu salah satu. Tapi saya juga sudah pernah menyampaikan, kalau konsep saya itu salah satu yang direncanakan Pak Koster itu kan fisik. Tapi bagaimana kita cerita masalah program. Kalau saya beda ininya. Saya nambahin, bukan beda. Jadi kalau saya 2 persoalan pokok ini bisa diselesaikan, terutama kemacetan. Cerita kemacetan yang urgen, yang urgen. Sekarang kan komunitas yang ada, yang besar, yang bisa dikendalikan di Denpasar, Badung dan Gianyar. Komunitas pertama adalah pegawai negeri. Ini kan bisa dikendalikan oleh instruksi, bisa dikendalikan oleh kebijakan. Satu. Yang kedua adalah murid, siswa, yang jumlahnya 120.000. Ini kan bisa kita kendalikan dengan bikin kebijakan. Instruksi. Makanya saya kemarin sudah sempat juga cerita, nanti kita bicarakan lagi. Jadi beliau juga kelihatan bisa menerima usulan saya. Jadi misalnya contoh saja yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau misalnya murid tuh semangat masuk murid, Pak, makejang. Murid tuh semangat jam 6 sampai jam 7 tuh murid lah jam waktunya dia. Sudah begitu jam 8, jam 9 pegawai. Dan itu semua kita kontrol. Kontrolnya bagaimana? Kalau murid siapin dia public transport, antar jemput semua.
Kan sih ada 120 sepeda motor lo bergerak. Iya, betul. Pagi hari itu. Iya. Nah, antar jemput lagi. Antar jemput siswa. Udah begitu pegawai negeri jangan pakai mobil pribadi. Mobil pribadi. Semua Pakai waktu motor. jam kantor tuh dia. Mani soal mobil pribadi Sabtu Minggu silahkan mau mobil pribadi. Iya. Nah dengan demikian itu bisa dikendalikan orang keluar ke jalan kan. Iya, betul. Sehingga Jumlah mana yang ngerepotin lagi? Iya. Belum lagi kita cerita housing. Housingnya orang uli medaje apa Denpasar dajan aja itu kan biasanya kantornya ada di selatan. Iya. Bikin pendekatan housing kayak apartemen di selatan. Di selatan ya. Nah, jadi Sabtu Minggu dia bisa housing di selatan. Iya. Sing ada itu kan orang berputar semua. Iya, muter-muter di Nah, Denpasar, itu yang Bandung, bikin ya. macet itu. Oh, iya, Nah, coba bayangin pegawai Pak berdua itu 30.000 Pak pegawai. Iya. 150.000 Pak punya mobilitas tadi itu 150.000. Iya. Yang itu kita bisa kendalikan. Pasti berkurang kendaraan di Oh jalan kan? iya, jelas berkurang Pak. Sehingga macetnya juga berkurang. Padahal kan macetnya jam-jam tertentu aja kan Lu ya. macamnya kan pagi. Iya, pagi juga pun. Sama sampai jam 9 tuh biasanya macet. Itu kita sudah Kendalikan. Nah, Iya, kan iya. sing itu dari kebijakan gitu. Iya, betul. Ini masukan dari Prof Winase nih mungkin bisa Iya. pelajari sama Iya, Pak mesti Koster ya. nanti misalnya sebagai contoh saja, orang kan kadang-kadang bilang, oh nanti rakyatnya kok dipimpin diatur. Loh, Iya. rakyat memang harus diatur, Pak. Iya. Eh, Nah, sampai nanti kontra juga Pak, imbuan terus nih. Biar bisa imbuan terus nih kan. Ya, belum lagi persyaratan. Jadi mungkin Pak bikin beli mobil di Singapura, ditanya dulu punya garasi apa enggak, Pak. Kalau enggak punya garasi enggak boleh beli mobil. Iya. Itu kan persyaratan untuk mengendalikan penduduk. Di Indonesia nggak ada Pak. Iya. Garasinya di jalan. Inilah kita ini. Iya. Kalau kita luar banyak Pak yang namanya di situ letaknya birokrasi bisa mengatur kita. Iya. Ya, itu masukan untuk Pak Koster ya, selain memperhatikan masalah fisik, bangunan jalan, juga masalah Komunitas itu, Pak. Iya. Komunitasnya. Nah, kalau Pak Giri sendiri Pak, gimana Pak melihat? Ya, Pak Giri kan mereka karena lebih banyak Angelus Buana kan sekarang. Iya. Angelus Buana. Jadi mungkin itu karena maaf ini kan Pak Giri itu kan Pesliung lah. Pesliung lah. Jadi mungkin perlu ada. Jadi sehingga Angelus Buana itu untuk orang Denpasar biar bisa benar-benar yang tadi orang Denpasar tuh semua servis orang Denpasar itu biar gratis. Ya biar pembiayaan mereka itu bisa gratis kan lebih bagus. Jadi maksud Pak Winase mungkin ibahnya itu modelnya diubah gitu. Jadi dana bergulir. Tadi kan Pak Winase sempat mengkritisi ibah itu kan uang langsung, uang kontan itu kan. Iya. Mungkin nanti bisa diubah dengan memberikan dengan tujuan-tujuan yang sudah positif. Yang mana Pak sharingnya adalah misalnya mengenai adat, mengenai kebutuhan keagamaan untuk puro, enteng tinggi dan sebagainya itu. Nah itu kan artinya begitu orang enteng tinggi sing usua pipis di Badung gitu loh. Makanya bayar betul. Nah itu bagus sekali. Jadi kan masih dikenal sebagai Bupati Bares. Ya, karena Bares kan karena liung lah pipis. Nanti jadi wakil gubernur masih bisa. Ini konsepnya kan hampir sama. Iya. Nah ini menarik juga bahwa antara Pak Koster dan Pak Giri ini kan ya kalau kita lihat ke belakang juga kan dulu Pak Koster yang mendorong Pak Giri jadi Bupati Badung kan gitu. Kemudian di Pilgub sebelumnya kemarin Pak Giri yang menjadi korlapnya Pak Koster kayak gitu. Sekarang mereka berduet ini. Bagus sebenarnya kan Gimana kita sudah tahu semua. Perjalanan ini?
sudah tahu semua, Ya, artinya ya. sudah saling mengenal. Pak Giri sudah kenal Pak Koster, Pak Koster sudah kenal Pak Giri, mungkin akan jadi lebih kompak. Hmm. Hmm. Menurut Bapak akan jadi lebih kompak? Akan lebih kompak, kalau tidak kenal susah. Iya, iya. Ini kan mereka sudah kenal semua, sudah kenal dan sudah selama ini bekerja sama dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Gitu ya. Jadi kira-kira mereka akan solid ini berdua. Saya melihat seperti itu. Apakah tidak memungkinkan munculnya dua matahari nih, Pak? Oh enggak, saya kira itu maaf di PDI tidak mungkin terjadi seperti itu. Ini mungkin terjadi lagi. Iya. Jadi ini kita ngomong kalau sudah cerita matahari mungkin sudah dulu orang Pak Bu Puan maju kan gitu ya. Iya. Kan buktinya Iya, enggak iya. kan? Iya, iya. Nah, enggak ada pemikiran itu. Iya, enggak ada. iya. Nanti mungkin pembagian tugasnya Bagian tugasnya. yang clear ya gitu ya. Iya. Nah, terkait tadi ada program yang harus dilakukan oleh Pak Koster ke depan ini yang bisa menjadi prioritas mungkin apalagi Pak selain tadi Pak menyinggung soal kemacetan. Iya, kemacetan sama sampah, Pak. Sama sampah. Ah. Apalagi kira-kira bisa Sampah menjadi yang program? memang bagaimana pengolahan manajemen sampah produktif. Jadi mulai banyak yang bisa kita lakukan, Pak. Jadi kan sekarang saya sering mengambil contoh orang Indonesia, orang Hanga tidak bisa diatur kan Iya, gitu ya. iya. Saya tidak yakin itu, Pak. Oh gitu. Nah, karena begini kita ambil contoh real ini. Iya. Coba lihat orang Indonesia di Singapura, tertib, Pak. Hmm. Sing ada nantungan luyu na Indonesia. Coba lihat orang Singapura di Batam. Jelekan kian apa kan dia? Iya, dia ngitung dulu. Ya, jadi tidak bisa kita rasis kita pakai. Jadi tergantung aturan yang kita buat. Pemerintah yang mengatur ini, saya yakin kalau aturannya baik, yakin juga akan bisa melaksanakan ketertiban terutama manajemen sampah. Manajemen sampah itu kan ya kenapa Jepang bisa? Ya betul. Kenapa kita tidak bisa? Tapi masyarakat Jepang memang disiplin Pak. Ya terhadap disiplin sampah. juga. Nah, tadi saya cerita apa masyarakat Indonesia tidak bisa disiplin. Nah, itu yang dipertanyakan. Saya pernah mencoba. Ya. Ya. Pegawai saya masuk jam 7 pegawai, Pak. Saya waktu zaman saya tidak ada orang PNS berani keluar di pasar, Pak. Tidak ada keluar di pasar jam 8 masuk kandang semua. Kan ada apa namanya cibiran gitu ya kan. Iya. PNS datang absen setelah itu ngerokok di Oh luar iya, atau ke pasar di bukan warung. tuh. nyebut panah, nyebut. Itu yang sudah terjadi. Jadi zaman Pak Winas bisa ditanya, tidak pernah terjadi seperti itu. Nah, walaupun saya orang itu kan punya trik untuk ngangkab-angkabin ke geliang-geliangan anu Satpol PP di Pekan. Padahal sing untuk ngecek itu, tapi Iya. terus muter Satpol PP di. Iya. Akhirnya, aduh Satpol PP. Wah, Takut masih PNS ya. takut PNS-nya. Oh gitu ya. Ya, seperti itu. Saya juga masuk itu saya jam 6:30 saya udah di kantor. Nggak saya tanya, Pak. Nggak saya tanya. Dia udah datang, selamat pagi. Saya tinggal di depan aja saya ngoyong, Pak. Malah kepala dinas lebih semangat yang banding. Bupati ini udah ngoyong di depan yang kepala dinas. Nggak berani dia. Iya. Tapi itu contoh bahwa bisa kita atur disiplin, Pak. Disiplin terutama ya Bisa. terkait penanganan sampah itu ya Pak ya. Ya, itu sampai itu contohnya kan sebenarnya kan kita kemarin tuh bikin civic center, Pak. Iya. Civic center di semua, jadi semua in out ada di kantor bupati. Nah, tapi karena sekarang sudah bubar itu in outnya. Maksudnya semua pekerjaan itu ada di kantor bupati. Jadi masuk, makanya pakai KTP. Jadi masuk pakai checkpoint dan begitu keluar juga pakai checkpoint. Iya. Itu bisa, Pak. Yakin saya bisa. Ya, jadi banyak masukan dari Propinase ini Pak. Seperti moto Bapak ya. Kalau Ya, mau kalau mau pasti bisa. pasti bisa. Yakin Iya. itu, Pak. Ini masih bicara tentang program-programnya Koster Giri ke depan ini kalau jadi nanti jadi gubernur dan wakil gubernur. Terkait ini gimana Pak? Proyek tol Gilimanuk Mengui ini. Apakah kira-kira bisa tol kan memang terwujud? sudah direncanakan, Pak.
Nah, ini kan sempat mangkrak juga kemarin nih, Pak. Semestinya tidak mangkrak, Pak. Tidak mangkrak karena begini, ada kesalahan begini. Jadi dulu investor itu dibebani pembebasan tanah. Iya. Ya. Sekarang kan sudah dari APBD. Iya, Ya sudah selesai. Tinggal nunggu tender aja mungkin 2025 tender. Udah. Jadi pembebasan tanah sekarang aja sudah 500 miliar dilakukan oleh Pemda. Jadi tidak ada unsur politis ini, Pak ya? Nah, ada unsur. Makanya saya kadang-kadang lihat anggaplah seperti itu, Dek Gajah, coblos, gundul, jalan tol jadi kan gitu jadinya. Iya. Saya kalau di kampanye saya ngomong langsung apa hubungannya gundulan aja jalan tol, tidak ada hubungannya. Jadi meskipun nanti di pusat presidennya Pak Prabowo, Pak Koster di sini tetap program tol ini tetap akan terjalan ya. Akan berjalan. Iya, soalnya ini kan lama juga menjadi tanda tanya di masyarakat terutama nih Pak ya. Ya itu karena itu namanya pembodohan terhadap masyarakat, memberikan penjelasan yang salah. Jadi itu harus dijelaskan yang benar. Jadi kalau saya jelaskan jalan tol pasti jadi kemarin itu ada kesalahan informasi tadinya jalan tol itu pembiayaan pembebasan diserahkan pada investor. Masalah di investor ini kan ya. Investor, udah begitu sekarang sudah dikembalikan kepada APBD APBN. Ya APBN atau APBD pembebasannya. Jadi investasinya tetap investor. Jadi Pak Winaso juga yakin ini akan jalan Yakin akan jalan. Kalau menunggu waktu aja ya. Nah itu biarlah nanti kita klaim jalan tol hubungan dengan gundul, ada hubungan dengan gundul. Iya. Dari di situ itu kan pembodohan Pak itu Pak. Iya gitu ya. Nggak ada hubungan dengan gundul-gundulan itu. Nggak ada hubungan dengan satu jalur ya? Nggak ada. Dan itu sudah APBN itu sudah penganggaran itu sudah jelas Pak. Bahwa APBD itu yang dari pusat itu ada DAK, ada DAU. Ya itu sudah ada rasionya. Iya. Jadi Pak Koster Giri nanti dari PDIP, Pak Prabowo dari Gerindra di Presiden. Meskipun tidak satu jalur, satu partai tidak ada masalah. Jalur-jalur itu. Tidak ada masalah dengan proyek-proyek pembangunan di Bali nanti. Ada. Maaf kalau kita cerita ngomong jelek-jelekan gitu ya. Dana PHR juga masuk ke APBN kok gimana? Dipisah untuk Bali masuk APBN kok. Jadi aman ya Pak ya? Aman, tidak ada masalah. Tidak ada minta rekomendasi, tidak ada Pak. Iya. Kalau bandara di Buleleng gimana kira-kira Pak? Nah, kalau bandara di Buleleng kan tergantung kebutuhan Pak. Kebutuhan ya. Biar nanti kita bikin bandara Singadona kapal terbang seperti itu. Apa namanya? Yang di Jawa Barat kan? Yang di Jawa Barat. Kertajati. Apa namanya? Kertajati. Ya, Kertajati itu kan pedalam pipis. Ya kalau hanya sekedar bikin proyek bisa saja. Tapi setelah itu kan Singadugunan. Itulah sebenarnya kita harus berpikir bagaimana program yang di Bali itu Pak Koster sudah. Jadi yang ada manfaat. Anggap seperti di negara aja Pak. Kita ada titik pemasukan yang harapan bisa masuk. Anggaplah di Pekutatan akan menjadi daerah wisata. Itu investor. Ya, yang tempat. Ada. Nah, itu artinya tidak ada kaitannya juga dengan nyenje presiden. Investor soalnya gitu. Ya. Jadi bandara ini kalau misalnya dari pusat yang menginginkan pembangunan bandara boleh saja, tetapi kan harus evaluasi. Pipis ngutang. Iya, pasti ngutang. Nah iya, itu namanya kan negara mengutang dia. Memang ya sing rago bakal manya panak cucu kan maya. Iya. Kan gitu ceritanya. Iya. Jadi
sesuai dengan kebutuhan gitu. Itu kebutuhan. Terutama Kalau aksesibilitasnya gitu ya. aksesibilitasnya. Jadi kalau memang maaf kita menaruh bandara kan banyak yang harus kita Pikirkan ya. ya perhitungkan Ya, semua ya, itu Pak. perhitungkan ya. Kalau program-program dari Pak Koster seperti apa namanya? Dulu kan melakukan perbaikan di Besaki gitu kan. Loh itu kan Nanti program lagi itu terkait dengan Bali Pak. nggih, nggih. Cerita perbaikan Besaki itu kan itu arwahnya Bali itu ada di sini. iya. Di itu Atman Bali Pak. Ya nanti kan masih mau berlanjut katanya Iya, program iya, untuk iya, perbaikan iya. pelinggih seperti itu Iya. kan di Purwobatur gitu Pak. Ya, Iya. kan enggak banyak juga Pak. Nggak ada ini. Kemarin di program yang disiapkan Pak Koster Giri salah satunya tuh pembangunan jalan itu banyak sekali Pak. Ya, Underpass di daerah Denpasar underpass. Ya, yang itu kan mengurai kemacetan. Kira-kira memungkinkan gitu menurut Pak? Memungkinkan Pak, tapi kan tadi saya bilang salah satu juga saya kepingin Iya. program yang saya cerita Iya, itu, iya, betul. itu salah satu. Ya. Banyak cara untuk bisa mengurai kemacetan itu. Kemudian terkait ini Pak juga pemerataan juga kan. Ya, Ini kan sekarang di Bali Selatan aja yang menumpuk. Mungkin perlu juga pemerataan di Jembrana, di Karangasem, di Beleleng. ya, tapi jangan pemerataan pembangunannya jadi yang dipikirkan pemerataan kesejahteraannya. Pemerataan Kalau itu kesejahteraan. yang bisa memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat Jembrana, kita tidak mau bangunnya di Jembrana, tapi yang penting pemerataan kesejahteraannya. Bukan sekedar pembangunan gitu ya. Bukan sekedar Iya, pembangunan. iya. Jadi kalau itu bisa dilakukan kan pasti Jen bakal nuntut sebuah sugih mau kejang di negara gitu ya. Sudah kerja. Mungkin nanti ada harapan khusus dari Pak Winase terkait kepemimpinan Pak Koster dan Pak Giri nanti ini Pak. Ya, saya berharap tentu. Jadi peningkatan PAD yang sudah direncanakan itu bisa peningkatan dan ada objek baru untuk PAD. Ya, harapan kita kan untuk memberikan manfaat juga kepada seluruh masyarakat. Karena ke depan tentu kebutuhan masyarakat juga makin banyak. Betul. Ya, jadi bukan hanya anggaplah kalau bukan hanya kesehatan, bukan hanya PPJS saja, tetapi misalnya pendidikan, bagaimana orang Bali itu mempunyai pendidikan yang lebih daripada penduduk-penduduk yang lain, sehingga bisa berkompetisi. Iya, betul. Nah, jangan melihat kalau Pak kan sering cerita mau jadikan Singapura, tidak mudah menjadikan Bali menjadi Singapura karena banyak hal yang harus ini. Tapi lebih bagus Bali ya tetap seperti ini Pak. Ya Bali sendiri Harus mempertahankan budaya, tradisi. budayanya, tradisi dan Adatnya. sebagainya. Itu kan faktor Bali lokalnya itu Ya, lain dengan yang lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.